Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Mbak Fania, gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Masih ingat yel-yelnya sekolah minggu gak? Apa tuh Mbak Yani? Sekolah minggu Bukit Hermon. Cinta Yesus. Agak kompak sekali lagi. Sekolah minggu Bukit Hermon. Cinta Yesus. Sese, gak boleh sekolah minggu ya? Oh iya. Harusnya apa coba? Abi. Abi itu ibadah anak. Anak, Ulangi ya, iya. ulangi. Mbak Yani yang salah. Ulangi. Ibadah anak Bukit Hermon. Cinta Yesus. Mbak Yani percaya kalau semua yang ada di rumah, meskipun yang di Karangpete, terus mana lagi? Ngentak, terus butuh, mana lagi ya? Banyak ya, Iya, pokoknya banyak. yang semuanya di tempat kalian masing-masing, di rumah masing-masing, saya percaya Mbak Yani dan Mbak Fania percaya kalian semuanya cinta Tuhan. Makanya kalian semuanya sudah siap-siap untuk ibadah pagi hari ini. Yang siap katakan yes! Yes! Wah, suaranya banter semua Mbak Yani percaya. Ya, sebelum ibadah lebih lagi kita mau nyanyi dulu buat Tuhan. Kita mau dengan sungguh-sungguh menyanyi menari hanya buat Tuhan Yesus. Semuanya bangkit berdiri ya, yang di rumah gak ada yang duduk. Semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi buat Tuhan kita. Bagi Tuhan. Tak lupa terima kasih, Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih, Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta. Tapi semangat dong. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih, Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta. Sekali lagi. Bagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi, bertambah-tambah cintanya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita. Yes, sebelum menyanyi lagi kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami ada, kami boleh beribadah bersama-sama meskipun kami harus beribadah online. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau hadir dan Engkau siap memberkati setiap kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kami rindu memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami rindu bersukacita bersama-sama dengan Engkau. Dan kami rindu mempersembahkan pujian yang terbaik buat Engkau. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan segala yang terbaik kami mau persembahkan untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita, 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 sukacita. Ui. Oke, Mbak Yani percaya semuanya bersukacita pagi hari ini. Kita mau nyanyi lagi ya untuk Tuhan. Kita mau goyangkan tubuh kita untuk Tuhan Yesus. Setuju? Setuju. Oke. Semuanya tepuk tangan ya. Kita mau gunakan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Mari puji Tuhan kita. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukan
konsentrasi nih. Meskipun kalian di rumah, adik-adik di rumah, yang nggak ibadah sendiri nanti dilihat temennya ya, kanan kirinya. Mereka salah nggak? Masih ingat kan yang permainan ini? Kalau perintah yang Mbak Yani ucapkan nggak ada kata Yesus berkata, berarti nggak boleh dilakukan. Tetapi kalau awalnya Mbak Yani bilang dulu, Yesus berkata, baru ada perintahnya, baru boleh dilakukan. Ingat ya. Jadi yang di rumah, kalau ditemani bapak ibunya, nanti bapak ibunya biar lihat juga salah atau enggak. Dites. Nanti yang di sini Mbak Yani yang lihat Kak Fania. Mbak Fania salah apa enggak nanti. Oke, konsentrasi Mbak Fania. Yesus berkata, angkat tangan kanan. Tangan kiri. Nah, hampir aja Mbak Fania salah. Udah mau siap-siap angkat tangan kirinya. Padahal nggak ada Yesus berkatanya. Lagi. Yesus berkata, lompatlah. Jongkok. Yesus berkata, tepuk tangan yang keras. Berhenti. Ya. Yesus berkata, berhenti. Ya. Oke. Siapa yang di sini ingat lagunya Bapak Abraham? Ingat ya? Oh, Mbak Fania ingat. Ya kita mau nyanyi bersama-sama Bapak Abraham. Dia punya anak berapa? Banyak sekali. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Di rumah, kalian boleh duduk semua. Dah, capek belum? Gak boleh capek pokoknya kalau sama Tuhan Yesus. Oke, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari bersama-sama. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati, kita mau datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengasihi setiap kita, itu bukti cinta Tuhan. Karena itu kita juga mau menyatakan cinta kita sama Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan telinga kita. Sehingga firman Tuhan boleh tertanam dalam hatimu. Berikan segala
Kami rindu berikan segalanya. Berikan segalanya. Ya benar Tuhan. Semuanya Yang terbaik kami berikan padamu Tuhan pagi hari ini. Hatimu oh Tuhan, jadikanlah aku indah, yang kau pandang mulia. Seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu Tuhan, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia. Seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu Tuhan, tak ada setia kepadamu Tuhan. Kami rindu tak ada setia kepadamu Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan pagi hari ini Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak yang taat dan setia hanya kepada Engkau, mempersembahkan segala yang terbaik di dalam hidup kami untuk Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami rindu memberikan telinga kami, memberikan hati kami untuk Engkau, dan kami mau belajar Tuhan untuk duduk diam, sehingga firman yang Engkau berikan Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami, sehingga firman yang kami dengar boleh kami mengerti. Oleh karena itu kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Abram dipanggil Allah. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Setelah pembangunan Menara Babel Tuhan hentikan, Tuhan menghukum manusia lalu menyebarkan semua manusia itu ke seluruh bumi dengan berbagai macam bahasa. Tetapi banyak orang yang masih tetap menyembah kepada patung. Mereka tidak berdoa kepada Tuhan dan mereka tetap memuja-muja dewanya, membuat patung dari batu, membuat patung dari segala macam benda. Di tempat lain, di daerah yang bernama Ur-Kasdim, adalah seorang yang suka berdoa kepada Allah. Orang itu setia, orang itu taat kepada Allah, dan namanya adalah Abram. Suatu hari berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Demikianlah bunyi firman itu. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar,
dan aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu Bapak Abraham pun menemui istrinya yang bernama Sarai. Dan Bapak Abraham pun menyampaikan firman yang dia terima. Walaupun tidak tahu tujuan akan pergi kemana, Bapak Abraham dan Ibu Sarai tetap percaya kepada Allah dan tetap taat kepada Allah. Lalu berangkatlah Bapak Abraham, Ibu Sarai, serta para pelayan-pelayan mereka dan juga Lot, keponakan Bapak Abraham. Mereka pun membawa segala harta bendanya. Mereka membawa kambing dombanya, mereka membawa kuda dan segala yang mereka miliki menuju ke tanah yang Tuhan janjikan itu. Lalu sampailah mereka di tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan. Bapak Abraham dan rombongannya pun berhenti. Sesampainya di situ, Tuhan kembali berfirman bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunan Abraham. Abraham melayangkan pandangannya ke tanah yang sudah dia jumpai, dan Abraham percaya bahwa tanah itu akan menjadi miliknya, milik keturunannya. Kemudian Bapak Abraham pun mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel sebagai ucapan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang perjalanannya dari tanah Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan itu. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita lewat wayang tadi tentang Bapak Abram yang dipanggil oleh Allah. Bapak Abraham, ya, yang tadinya namanya Bapak Abram diubah sama Tuhan, diganti namanya menjadi Bapak Abraham karena Bapak Abraham adalah pribadi yang taat, yang setia. Setianya, taatnya diawali apa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Di saat semua orang menyembah kepada patung, Bapak Abraham berani tampil beda. Dia mau menyembah kepada Tuhan. Dan ketika Bapak Abraham disuruh pergi ke negeri yang dia belum tahu, nih aku mau jalan kemana, dia enggak tahu. Dia mempertaruhkan segalanya. Dia tinggalkan keluarganya, maksudnya keluarga besarnya, ayah ibunya, tanah kelahirannya, untuk menuju ke tanah yang dijanjikan sama Tuhan. Yang tadinya Tuhan enggak bilang kamu akan pergi ke Kanaan. Tuhan hanya bilang pergi ke tanah yang aku janjikan. Tetapi Abraham percaya. Kita juga harus percaya kepada Tuhan kita. Sekalipun mungkin saat ini kita melihat keadaanku, kayaknya aku nggak bisa deh nanti kalau besar aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi guru, aku pengen jadi apa, karena keluargaku nggak mampu. Tetapi yang harus kita yakini adalah kita percaya. Kalau kita percaya kepada Allah, kita akan menjadi anak-anak yang taat sama seperti Bapak Abraham. Yang diceritakan di sini tadi hanya ketaatan ketika Abraham
berjalan menuju tanah yang dijanjikan. Yang selanjutnya Bapak Abraham menunjukkan ketaatannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika sampai kurun waktu yang cukup panjang Bapak Abraham belum punya anak. Tapi Bapak Abraham tetap percaya. Sampai akhirnya Bapak Abraham memiliki anak. Dan Bapak Abraham juga diuji kepercayaannya lagi, diuji ketaatan dan kesetiaannya lagi kepada Tuhan. Tapi Bapak Abraham menunjukkan bahwa dia tetap setia. Nah, kita juga harus tetap setia. Diawali dengan rasa percaya. Percaya sesungguhnya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus itu adalah Allah yang sanggup melakukan hal yang besar. Kalau kita percaya, kita juga harus menjadi orang yang taat, yang setia. Nanti anak-anak bisa lihat di dalam Kejadian, ya. Selain tadi ceritanya, ada ayatnya yang harus kalian hafalkan nanti. Di dalam Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kepercayaan kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang seperti dongeng. Karena Allah kita adalah Allah yang sesungguhnya ada. Baik anak-anak, kita mau datang kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita satu-satunya. Ya, tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain yang kita percaya, yaitu Tuhan kita. Yuk kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk kami mempercayai Engkau, untuk kami mengasihi Engkau dan untuk kami taat dan setia Tuhan, sama seperti Bapak Abraham. Kami tahu Engkau merancangkan hal yang baik, berkat sama seperti Bapak Abraham. Engkau menjanjikan untuk kami menjadi orang-orang yang diberkati, untuk kami menjadi orang-orang yang penuh dengan damai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarkan kami untuk kami taat, ajarkan untuk kami menjadi anak-anak yang setia Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dek, tadi sudah dengerin firman Tuhan ya? Sudah dong. Ya. Siapa yang mau taat dan percaya sama Tuhan? Saya. Mbak Yani juga mau taat dan percaya sama Tuhan kayak tadi siapa ceritanya? Abraham. Jadi adik-adik yang mau taat dan percaya sama Tuhan, besok jangan lupa. Besok Minggu masih ada ibadah anak lagi. Di mana? Di channel YouTube-nya GBI Bukit Hermon. Jangan lupa ya, jam berapa kafannya? Jam 9. Jam 9. Oke, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.